Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menanti salat qiyamul lail ya, insyaallah kita manfaatkan malam-malam seperti ini untuk kita isi dengan amal-amal soleh. Karena makna qiyam juga tidak hanya salat. Kita menghidupkan malam dengan ibadah. Ya, bisa tilawah Quran, kajian ilmu, kemudian salat, berbanyak doa dan zikir. Itulah amalan-amalan yang dicontohkan oleh para ulama salaf di dalam mengisi malam-malam ya i'tikaf seperti itu ya. Sekarang kita akan bahas tentang boleh jadi kiamat sudah dekat atau dunia diambang kiamat. Hadirin sekalian, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat sampai muncul 10 tanda-tanda besar. Ke-10 tanda besar ini, saudaraku, kata Nabi yang mulia, kharazatun manzumatun fi silkin. 10 tanda besar itu seperti butiran marjan. Kharazat atau seperti butiran-butiran tasbih. Manzumatun yang tersusun rapi. Fi silkin, di dalam seutas tali. Fa in yuqta asilku yatba'u ba'duha ba'dan. Kalau dipotong atau diputus simpul itu, talinya itu, maka sebagian yang lainnya akan sering mengikuti gitu. Artinya kalau sudah muncul satu tanda besar, maka yang lainnya akan cepat keluar. Ini penting difahami. Jadi kalau sudah muncul satu tanda besar, maka semua akan ngikutin, cepat sekali, tidak lama. Kalau antum membaca buku-buku tentang asyrat as-sa'ah, kita akan bingung urutannya seperti apa gitu. Maka di sini kita harus kembali kepada ahlinya. Saya ngikutin kajian-kajian para ulama di Timur Tengah, di antaranya yang terkenal Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi. Itu ulama besar dari Riyadh, dai ini, yang berani menyuarakan al-haq sampai beliau dipenjara beberapa kali di Saudi itu. Ya. Dari Riyadh, guru besar akidah di Jamiatul Imam Riyadh, Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi, ini yang paling ditakuti orang Syiah ini. Beliau banyak nulis buku tentang akidah. Di antara yang terkenal Nihayatul Alam. Bukunya ada di dalam, nggak saya bawa. Itu buku bestseller di Timur Tengah. Beliau merangkum, ya, mengumpulkan tentang tanda-tanda kiamat, asyrat as-sa'ah. Beliau kumpulkan, beliau susun. Juga di Mesir ada Syekh
Dr. Muhammad Hasan. Ini ulama besar, antum bisa lihat kajian itu. Sampai puluhan juta itu yang nonton itu. Kalau beliau ngisi kajian itu di YouTube itu. Syekh Muhammad Hasan dari dulu dia membahas tentang akhir zaman. Syekh Dr. Muhammad Hasan. Dan masih banyak lagi para ulama yang jadi rujukan. Ya. Juga saya baca beberapa buku kitab-kitab berbahasa Arab yang diterjemah, ada juga terjemahnya. Yang pertama ada Al-Mausu'ah, ya, Fil Fitan wal Malahim wa Asyrat As-Sa'ah, ensiklopedi akhir zaman gitu, tanda-tanda kiamat. Itu karangan Syekh Dr. Ahmad Ibn Muhammad Al-Mubayyad. Ini buku yang bagus sekali, ditulis oleh ulama dari Palestina. Kemudian ada lagi buku Asyrat As-Sa'ah karangan Syekh Yusuf Wabil. Ini buku yang terkenal. Ini buku-buku yang aman. Ya, karena nanti ada buku juga buku-buku yang agak menyimpang. Ya, tentang tanda-tanda kiamat seperti tulisannya Amin Jamaluddin dari Mesir, Pak. Nah, buku ini yang disorot karena di buku itu dia mentakyin waktu. Dia menyebutkan umur umat Islam dari hadis maudhu, ya, hadis lemah, hadis palsu tentang umur umat Islam itu berkisar antara 1500-an. Itu hadisnya ada memang di buku itu. Dan itu yang dirujuk sebagian, maka itu yang kemudian harus dibongkar. Syubhat akhir zaman gitu. Mentakyin itu enggak boleh. Ya. Mentakyin menentukan umurnya itu yang tidak boleh gitu. Itu memang ada dan buku yang terkenal. Buku karangan Amin Jamaluddin itu. Ya. Yang kalau terjemah itu Armageddon, huru-hara akhir zaman gitu. Itu saya punya bukunya. Nah, ulama meluruskan buku-buku seperti itu. Nah, kita hanya berpegang kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memang dari dulu mereka menerapkan kaidah-kaidah dan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Taib. Kata Nabi, jadi 10 tanda besar itu kharazatun manzumatun fi silkin. Fa in yuqta asilku yatba'u ba'daha ba'dan. 10 tanda besar itu seperti butiran-butiran marjan atau butiran-butiran tasbih yang tersusun rapi di dalam seutas tali. Kalau diputus tali itu keluar satu, yang lain akan cepat nyusul. Bagaimana urutannya? Nah, di sini di antaranya ya. Ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar. Faqala ma tadzakarun? Qalu nadhkuru as-sa'ah. Qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asyra ayatin. Ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar. Ketika kami sedang diskusi, sedang dialog, tiba-tiba Nabi muncul gitu, datang ke hadapan kami. Nimrung, Nabi datang. Sedang kita kata sahabat sedang ngumpul gitu itu, sedang dialog. Nabi datang ke hadapan kami. Faqala, Nabi bertanya, "Ma tadzakarun?" Apa gerangan yang kalian diskusikan? Ngobrol apa ini gitu. Qalu, maka sahabat menjawab, "Nadzkuru as-sa'ah." Ya Rasulullah, kami sedang berbicara tentang hari kiamat. Ini penting, Pak ya. Bagaimana para sahabat tuh luar biasa memberikan perhatian, Pak, karena dampaknya itu ya. Iman kepada hari akhir termasuk membahas tentang asa itu dampaknya luar biasa, Pak, untuk tarbiyah jiwa kita, luar biasa. Ya. Jangan dianggap ringan, jangan dianggap enteng, jangan dianggap kecil perkara ini gitu. Ya. Ketika di hadis Jibril yang tadi siang kita bahas, ketika Nabi bertanya Jibril bertanya tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan. Ini kan inti syari agama Islam, betul tidak? Sampai kemudian ditanyakan tentang hari kiamat, itu nggak main-main gitu. Perkara ini kan perkara yang sekarang kurang dapat perhatian. Ya. Makanya
kalau kita mengkaji ini, kita tahu apa yang akan terjadi ke depan, seperti apa akhir dari dunia ini, kan tahu kan, kayak puzzle Pak, kayak puzzle. Jadi udah kebayang, puzzle kebayang kan, oh di sini ternyata ujungnya itu. Tadi kita bahas ya, jelas gitu ya. Jadi ketika terjadi kiamat seperti apa itu jelas. Hanya kan memang waktunya itu yang tidak boleh ditakyin, nggak boleh ditentukan. Tetapi kan ada tanda-tandanya yang itu seperti puzzle gitu, yang jelas kemana akhirnya dunia ini jelas. Nah ini yang harusnya membuat kita semakin sungguh-sungguh dan akhirat kita, betul tidak? Sebagaimana saya siang tadi sampaikan bahwasanya kalaupun kita tidak mendapati tanda-tanda itu, yang namanya kiamat kan kita akan ngalamin juga semuanya, minimal kiamat kecil, betul tidak? Idza matal insan waqa'at qiyamatuhu. Apabila mati seorang manusia, ya sampai kiamat kepada dirinya, betul tidak? Jadi udah dapat kiamat itu. Kiamat sugro, kiamat kecil dengan kematian dia gitu. Ya, kembali. Qalu nadzkuru as-sa'ah. Kami sedang diskusi tentang masalah hari kiamat. Qala, maka Nabi menyebutkan innaha lan taquma. Sesungguhnya kiamat itu pakai lan di sini sekali-kali tidak akan terjadi hatta tarawna qablaha asyra ayat. Sampai kalian melihat sebelumnya tanda-tanda 10. Ini maka dikatakan 10 tanda besar. Alamatul kubra. Fadzakara, maka Nabi menyebutkan yang pertama ad-dajjal katanya. Keluarnya dajjal, yang kedua wadabbah. Munculnya dabatul ard. Binatang dari perut bumi itu. Watulu asyamsi min maghribiha. Terbitnya matahari dari tempat terbenamnya dari sebelah baratnya. Wa nuzula Isa ibn Maryam, dan turunnya Isa putra Maryam alaihi salam. Wa ya'juj wa ma'juj, ya'juj ma'juj wa thalathata khusuf. Ada 3 penenggelaman bumi. Khusfun bil masyriq, penenggelaman bumi di sebelah timur, ya, wa khusfun bil maghrib, di sebelah barat, wa khusfun bi jaziratil arab, ya, penenggelaman di jazirah Arab, wa akhiru dzalika nar, dan akhirnya itu yang terakhir narun takhruju, ada api yang keluar minal Yaman, dari Yaman, tatrudun nas, yang memaksa mengeluarkan manusia ila mahsyarihim, ke tempat berkumpulnya mereka. Mahsyar di sini Suriah, Syam maksudnya itu. Jadi nanti kumpul di Syam. Ini hadis ini banyak sekali. Jadi antara satu dengan yang itu tidak urutan. Ya. Jadi Nabi menyebutkan saja. Maka untuk bisa memahami urutannya itu diperlukan, kata Syekh Al-Arifi, itu harus dalam mengkajinya gitu. Maka kita dapatilah urutan berdasarkan hadis yang lain saling menguatkan. Bagaimana urutannya itu? Yang pertama khurujud dajjal. Ya. Keluarnya dajjal. Nah, di hadis tadi kalau sudah keluar satu, maka yang lainnya akan mengikuti dengan cepat. Kalau keluar satu, yang lain mengikuti dengan cepat. Kalau sudah muncul dajjal, dan sekarang sudah sangat matang dari semua sisi, baik sistem dajjalnya itu sendiri, juga tanda-tanda alam yang memang enggak bisa direkayasa sudah juga muncul, ya, seperti bagaimana kondisi Danau Tiberias saat ini di perbatasan Israel dan juga Libanon. Kemudian bagaimana kondisi kurma baisan, air mata Zugor di Syam, bagaimana ya kondisi di Madinah, mewahnya Masjid Nabawi, ada 7 gerbang menuju Madinah. Semua itu sudah Nabi sebutkan semuanya gitu. Tentang begitu dahsyatnya itu menyambut kehadiran ya Al-Masih Ad-Dajjal. Dan ini a'dhamu fitnatin, fitnah yang terbesar. Kembali. Jadi
Yang pertama Al-Masih Ad-Dajjal. Yang kedua nuzul Isa ibn Maryam, turunnya Isa putra Maryam. Ini urutannya begitu. Ini nggak mungkin dibahas semua ya. Nanti kita bahas, kita mengkaji fokus tentang fitnah Dajjal. Kita bahas tuntas. Ini kita bahas dulu tentang kiamat itu, seperti apa tanda-tandanya. Jadi turunnya Isa putra Maryam. Jadi Nabi Isa itu belum wafat. Nanti kita bedah juga. Kita mengkaji Isa putra Maryam. Belum wafat. Mana wafat itu bukan dimatikan, tapi diangkat. Dan Quran banyak membahas tentang kosakata itu, nanti kita bedah. Ya, di samping ada yang mengingkari juga ada. Nanti kita bedah siapa yang mengingkari turunnya Isa, ada yang mengingkari. Ada yang tidak percaya Isa itu akan turun gitu. Ya, mereka meyakini Isa sudah wafat katanya. Ada. Ya, padahal ulama Ahlus-Sunnah dari masa ke masa itu mereka ijma tentang Isa putra Maryam belum wafat, akan turun nanti. Kan bicara Nabi Isa itu luar biasa ya. Beliau lahir itu tidak ada bapak gitu. Semenjak lahir masih bayi bisa bicara. Sebelum 40 sudah diangkat ke atas. Nanti akan turun lagi gitu. Nanti menarik kalau kita membahas tentang sosok Isa putra Maryam, nanti kita bedah secara detail seperti apa. Yang keempat, yang ketiga dulu ya. Yang ketiga itu Ya'juj Ma'juj. Ini urutannya. Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini siapa? Ini dua bangsa yang sangat jahat sekali itu. Ya'juj wa Ma'juj. Yang tidak punya hati nurani dia itu. Jadi dia membunuh selain dari kelompok dirinya gitu. Dan dulu dikurung oleh Dzulqarnain. Dikurung oleh Dzulqarnain dulu. Sampai sekarang. Nah, ketika Nabi diutus, temboknya itu sudah jebol segini kata Nabi. Seukuran gini. Nabi isyarat dengan jarinya sebesar ini nih jebolnya itu. Di mana Allah alam kita tidak tahu. Yang jelas kalau sudah keluar Al-Masih Ad-Dajjal, turun Nabi Isa, pasti Ya'juj Ma'juj akan keluar. Nanti kita bahas dengan detail juga pada waktunya per tanda ini. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Yang keempat itu terbitnya matahari dari tempat terbenamnya dari sebelah barat. Jadi yang keempat, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan pintu tobat ditutup. Itu enggak lama Pak, enggak lama Pak. Wong Dajjal saja tinggal di bumi kan 40 hari. Yang kata Nabi, yaumun kasanatin, sehari pertama laksana 1 tahun. Jadi terbitnya matahari dari tempat apa? Terbenamnya. Itu tanda yang keempat ya. Dia enggak lama, setengah hari saja kata Nabi itu. Sebelumnya bumi akan gelap 3 hari 3 malam karena matahari dipanggil oleh Allah. Nah, ada takwil seperti Syekh Imran Husain itu saya lihat tuh di YouTube itu, yang orang mana dia atau ya, yang dia tinggal di Malaysia itu. Beliau mentawil apa? Oh, katanya terbitnya matahari dari barat itu Islam akan bangkit di barat katanya. Gimana ditawil seperti itu? Enggak boleh gitu. Ya. Wong hadisnya jelas sekali Allah panggil fisiknya matahari, Pak. Allah panggil fisiknya matahari sujud kepada Allah. Allah perintahkan 3 hari 3 malam itu gelap. Baru kemudian setelah itu suruh kembali terbitlah matahari dari tempat terbenamnya. Karena memang kalau sudah muncul tanda-tanda besar itu abnormal semuanya, ya. Bukan perkara yang banyak perkara yang tidak rasional. Akan begitu nanti gitu. Setengah hari itu. Yang keempat, yang kelima, setelah besoknya normal kembali, nah di waktu duhanya itu ada ad-dabbah, dabbatul ardi.
keluar binatang melata dari perut bumi yang Quran menyebutkan itu, yang dia bisa bicara. Dia muncul di 3 tempat yang berbeda. Pertama kali muncul di Bukit Sofa di Mekah. Dia bawa cincin Nabi Sulaiman, tongkat Nabi Musa. Ya. Kita bahas nanti seperti apa. Dabatul ardi. Dia bisa bicara. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ke-6 ya. Yang ke-6 ke-7. Yang ke-6. Yang ke-6 nanti ada ad-dukhan. Di sini enggak disebut ad-dukhan. Mana dukhan itu apa? Asap. Memang ada yang menyebutkan asap ada yang di awal gitu, sebelum Dajjal itu. Seperti Syekh Dr. Ahmad Ibn Muhammad Al-Mubayyad. Tapi jumhur ulama menyebutkan pertama kali itu tanda besar itu Dajjal yang muncul itu. Ya. Yang ke-6 apa? Dukhan. Ya, dukhan ini tanda terakhir yang disaksikan umat Islam. Karena setelah itu yang ke-7-nya ada angin lembut dari Yaman. Ya, apa? Angin lembut dari Yaman. Innallaha ta'ala yab'atsu rihan minal Yaman al-yanu minal harir. Sungguh Allah akan mengutus angin dari Yaman. Angin ini bertiup lembut sekali. Ya, maka siapapun yang dia punya iman di dalam dadanya, walaupun sebesar dzarrah, akan diwafatkan oleh angin itu. Nah, ini yang mengakhiri keberadaan umat Islam di muka bumi ini. Jadi umat Islam itu ada awalnya, ada akhirnya. Karena umat Islam yang punya iman gak akan lihat kiamat. Nabi yang mulia bersabda di hadis yang sahih, la taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Enggak akan terjadi kiamat kecuali menimpa seburuk-buruk manusia, orang-orang kafir, Pak. Jadi yang akan melihat kiamat itu orang-orang kafir. Orang Islam enggak akan melihat kiamat. Maka tanda yang ke-8, 9, 10 tuh orang Islam enggak lihat. Nah, maka setelahnya ada angin dari Yaman itulah nanti Ka'bah akan dihancurkan gitu oleh seseorang yang dari Ethiopia. Nggak ada yang ngelarang, Pak, saking udah rusaknya manusia gitu. Nggak dilarang tuh Ka'bah dihancurkan, zina di jalan-jalan seperti binatang itu manusia itu. Ya, karena memang kiamat terjadi ketika manusia itu buruk sekali, sangat buruk perilakunya itu. Kemudian mushaf Quran, mushaf itu diangkat tulisannya. Mushaf diangkat itu kan. Udah nggak ada lagi nanti. Nah, itu waktunya itu. Tanda ke-8 penenggelaman bumi di timur. Timur, ya mana? Timur itu boleh jadi Australia kali ya. Ya kan, Papua, Indonesia, mungkin juga Asia kan masuk juga tuh. Yang ke-9 apa? Penenggelaman bumi di barat. Baru yang tersisa tinggal Jazirah Arab dan Syam. Yang ke-10 yang terakhir apa? Tadi itu narun takhruju minal Yaman, keluarnya api dari Yaman yang dia menggiring manusia ke mahsyarnya. Yang dimaksud mahsyar di sini apa? Syam, Suriah. Kata Nabi, Asyam ardul mahsyar wal mansyar. Syam itu negeri tempat berkumpul dan berpencar. Nah, ketika manusia kumpul di sana semua, seburuk-buruk manusia, barulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Maka terjadilah kiamat. Itu. Jadi kita bedah tentang kiamat seperti apa. Ya. Coba antum sebutkan 6 surat tentang kiamat. Nah, ada yang tahu enggak? Ya, kawan. 6 surat pikulan tentang kiamat, surat apa saja? Apa? Al-Haqqah, iya, apa lagi?
Al-qiyamah apa lagi? Al-qari'ah apa lagi? At-takwir, insyiqaq. Yang pendek yang antum hafal. Al-zalzalah. Apa lagi? Al-waqi'ah. Banyak ya? Banyak. Tentang kiamat coba antum tadaburi seperti apa kondisi kiamat itu, Pak. Ya. Nah ini, itulah urutannya begitu. Nah kembali, jadi kalau sudah muncul satu, yang lain akan ngikutin cepat. Maka tadi siang kita bahas, ketika nanti akan kembali tegak khilafah alamin haji nubuwah itu, Pak, bukan lama, enggak lama. Tidak berabad-abad, tidak. Sebentar. Enggak lama gitu. Maka harus paham benar nanti siapa yang jadi pemimpin di akhir zaman itu siapa nanti. Kapan itu Roma ditaklukkan, harus tahu juga kita kan. Seperti apa tuh, nyambung gitu. Ini makanya harus banyak referensi baca bukunya. Dan ya kayak puzzle kan, oh nyambung nanti itu. Jadi jangan pamit sepotong-sepotong. Ya akhir zaman, tapi nggak bisa merangkainya itu juga nggak akan kebaca dengan benar, ya kan? Sering dengar kita Dajjal akan keluar, tapi nggak tahu kapan Dajjal keluar seperti apa, ya kan? Tahu fitnah besar, tapi gimana itu Dajjal keluar itu seperti apa gitu. Ini dia Pak, tentang hari kiamat. Jadi la taqumus saah, nggak akan terjadi kiamat sampai muncul 10 tanda besar, ya. Hadirin sekalian, yang mengakhiri kan dalam kajian ya Pak, kita bahas di sini ya. Para ulama menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat dengan istilah asyrat as-saah. Jadi tanda-tanda hari kiamat. Ya, apa artinya itu? Jadi tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda yang mengiringi datangnya hari kiamat. Nggak sempurna iman antum, iman kita kepada hari akhir sebelum kita memahami tanda-tanda hari kiamat. Waktunya nggak ada yang tahu karena nggak ada yang diberitahu. Jangankan kita, malaikat aja nggak diberitahu, betul nggak? Nabi saja nggak diberitahu, Pak, kecuali harinya saja kan. Hari apa? Hari Jumat. Jadi antum jangan takut sekarang nggak akan kiamat gitu. Sekarang hari apa sekarang? Udah Senin ya? Bukan Jumat kan? Hanya harinya saja Pak, betul nggak? Hanya harinya saja kan yang beritahu kan? Kapannya itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Ya. Tapi kan Nabi diberikan wahyu oleh Allah, ramalan kenabian, berupa tanda-tandanya itu Pak. Nah kita akan bedah nanti, ya. Jadi pembagian tanda-tanda kiamat itu ada 2 ikhtilaf. Kalau di buku ini saya lihat bentar. Ini yang bawah. Bentar, yang bawah. Ini satu ya, sini. Saya agak sulit dapat bukunya, Pak. Buku bahasa Arabnya, tapi pas saya kemarin ke Mekah, dapat, alhamdulillah, saya udah pesan agak lama, saya dapat bukunya. Al-Mawsu'ah, Mawsu'atul Akhirah, Asyrat As-Sa'ah, karangan Syekh Mahir Ahmad As-Sufi. Bagus sekali bukunya ini, ya, di atas akidah Ahlussunnah tentang ensiklopedia hari kiamat, Pak. Ini diantaranya dia ngebedah tentang tanda-tanda hari kiamat. Tebal sekali buku ini. Saya itu bahasa Arab itu hampir 12 jilid itu. Saya punya itu lengkap, ya. Nah beliau menyebutkan, sama saya sebenarnya menyebutkannya ada 3. Ada alamatus sugro, tanda-tanda kecil, ada alamatul wusta, tanda-tanda sedang, dan ada alamatul kubro, tanda-tanda besar. Yang membagi 2, saya sebut di sini, ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Yang pertama tanda-tanda kecil. Ada 2.
ada tanda-tanda yang jauh, yaitu tanda kejadian yang muncul dan sudah selesai. Ini merupakan tanda-tanda kiamat kecil karena jauhnya waktu kejadiannya dengan terjadinya hari kiamat, seperti diutusnya Nabi Muhammad. Kata Nabi, diutusnya aku itu pertanda awal hari kiamat, gitu kata Nabi. Diutusnya aku itu permulaan tanda kecil kiamat, gitu. Kan Nabi sudah diutus, Pak. Wafatnya Nabi pun juga itu tanda kecil, ya sudah lalu wafatnya Nabi itu. Kemudian apalagi terbelahnya bulan, ya. Ya qatarabatis sa'ah wa ansyaqqal qamar. Ini kan di zaman Nabi, Pak, terbelah bulan itu. Kemudian keluarnya api besar di Madinah, ini sudah tanda kecil. Nanti kita bedah nanti khusus tanda kecil seperti apa. Ya. Yang kedua ada tanda-tanda yang sedang. Nah, tanda-tanda sedang ini dimasukkan oleh sebagian ulama ya tersendiri gitu. Nah, di sini maksud tanda-tanda kecil. Apa maksudnya? Tanda kejadian yang muncul tapi belum selesai, bahkan semakin banyak dan bertambah. Tanda-tanda ini banyak sekali, dan ini juga termasuk tanda kiamat kecil. Saya sampaikan tadi siang ya. Seperti apa? Seperti orang-orang Arab berlomba-lomba meninggikan bangunan, itu kan tanda-tanda yang terjadi dan sedang. Karena sedang, Pak, masih terus kan. Sekarang kita saksikan bagaimana orang-orang Arab terus meninggikan bangunan, Pak. Betul tidak? Ya, Jazirah Arab yang mana setaranya itu kan ketika mereka menemukan minyak bumi kan, belum lama kan, kaya raya mereka. Jadi mereka itu ngebangun negerinya dengan mewah sekali gitu. Sekarang masih berlangsung. Sekarang di Jeddah sedang dibangun kok Kingdom Tower itu, yang itu sudah masuk tahun ke-6. Direncanakan beres 2018 atau 2019, yang tingginya 1.200 meter, 1,2 kilo, Pak. Di Jeddah itu, di tepi Laut Merah itu. Bahkan belum lama ini Al-Walid bin Thalal yang bikin itu, Al-Walid bin Thalal, orang terkaya di dunia, urutan kelima. Dia ingin bikin gedung lagi. Iya, beres ini dia ingin bikin gedung lagi katanya. Berapa tingginya? 1.600 meter. Luar biasa itu. Sudah merencanakan dia itu, ingin bikin gedung lagi. Sekarang kan sedang dibereskan, ingin mengalahkan Burj Al Khalifa yang di Dubai itu, yang tingginya 828 meter. Dia ingin bangun lagi itu, mengalahkan terus begitu gitu. Ini kan terjadi, Pak, ya, sedang. Apalagi, Pak, tanda-tanda yang sudah muncul dan masih berlangsung. Seperti apa? Seperti ya perzinahan di mana-mana. Ya, hadirin sekalian. Zina itu, Pak. Zaman sekarang orang berbuat zina, Pak. Ya. Assalamualaikum. Apa coba? Direkam, betul. Orang zina, Pak, direkam pakai handphone. Direkam, diupload di YouTube, disaksikan oleh jutaan orang. Dia nggak merasa bersalah, dia bangga sekali gitu. Naudzubillah. Zaman dulu, Pak, zaman dulu gitu, seorang kampung. Jadi kalau di kampung ya, Pak, ya, entah benar tidaknya gitu ya. Jadi kalau ada orang yang zina di kampung itu, Pak, desa tahu, Pak, betul nggak? Aib, malu itu. Wah, dia akhirnya pindah gitu. Dulu gitu, Pak, ketahuan ada yang zina tuh, Pak, wah, dikucilkan, wah, langsung gitu, heboh. Sebulan tuh belum beres beritanya, Pak, heboh itu. Sampai kemudian dulu mah kan, saya orang kampung gitu ya. Jadi kalau ada ayam berkokok jam 9 malam, apa katanya? Ayam berkokok jam 9. Jarang-jarang kan? Ya. Apa kata orang tua dulu, Pak? Ini ada yang zina katanya.
ada yang zina gitu ya. Karena masih jarang gitu kan. Nah kalau sekarang Pak, kenapa ya? Banyak yang berzina tapi ayam nggak berkokok. Capein ayamna Pak. Jadi dia ngesek ayam teh capek cenah. Loba teuing. Ayamnya udah stres ayamnya Pak. Kalau harus bunyi terus kan, kebanyakan sekarang masalahnya. Ini kata orang tua dulu begitu gitu. Nah sekarang orang bangga sekali, betul tidak? Direkam, diupload di YouTube. Naudzubillah. Nah, ini kan tandanya kan? Apalagi? Ya taqarrabuz zaman, berdekatan zaman. Kita sering refleks ngomong kok, nggak kerasa ya gitu. Ya Allah, setahun kayak sebulan, gitu kan? Kita sering ngomong gitu tuh. Waduh, ini udah seminggu lagi gitu. Baru kemarin hari Ahad itu. Sering kita refleks ngomong begitu kan? Emang nggak kerasa sekali gitu. Dulu kita nggak ngelewatin sehari itu lama dulu tuh begitu. Sekarang tuh nggak kerasa Pak. Waktu itu ya cepat sekali gitu. Ya Allah, kemarin masih anak-anak, sekarang sudah bawa anak gitu. Nggak kerasa gitu. Allahu Akbar. Apalagi nanti ada berdekatannya pasar Pak. Dulu itu Pak, ya ini seorang kampung lagi-lagi ya. Jadi kalau ketemu pasar setahun sekali gitu, ya kan? Mau Ramadan baru ke pasar kan? Setahun sekali itu, jarang dulu itu. Nah sekarang bagaimana? Setiap 500 meter itu Pak, pasar itu ada Indomaret, Alfamaret apalagi. Dan berbagai maret lah gitu ya. Banyak. Itu dijual apa coba? Jual terasi, jual ikan asin, bumbu dapur, semua ada, betul tidak? Dekat sekali, dimanjakan orang sekarang belanja itu. Wah, belum lagi yang gede-gede itu. Itu luar biasa itu. Ya masih banyak itu diantara contohnya. Apalagi diantaranya tersebarnya pena kolam tulisan. Sekarang itu orang sambil naik motor aja nulis begini Pak. Ya, sekarang kan luar biasa kan. Dulu masih agak malas orang tuh nulis sebelum ketemu alat seperti ini. Betul nggak Android ini kan? Kalau SMS kan dulu malas nulis kan. Makanya rata-rata telepon aja lah. Sekarang orang malas telepon pada nge-WA terus Pak. Sampai penting juga dia ngirim WA saja WhatsApp gitu kan. Sebenarnya kalau penting telepon lah. Yang kirim WA ya, karena nggak dibaca, dibaca 2 hari kemudian gitu kan. Ternyata penting urgen itu. Coba ditelepon gitu. Orang nulis ya antum sekarang. Di mana-mana gitu. Ya, berbagai macam tafsiran. Tapi itu memang terjadi, masya Allah. Banyak sekali. Nah ini semua tanda-tanda yang sedang. Yang nanti ujungnya itu Zuhurul Mahdi. Nah ini tampilnya Al-Mahdi. Al-Mahdi ini yang mengakhiri tanda-tanda kecil masuk ke tanda-tanda besar. Zuhurul Mahdi itu tanda kecil yang terakhir muncul. Kalau dia sudah muncul, maka pasti Al-Masih Ad-Dajjal enggak lama akan keluar. Pasti itu. Cepat nanti itu. Dan sekarang juga sedang ramai juga. Walaupun lagi-lagi kita tidak boleh mentakyin ya. Tapi harus melek kita lah. Lihat kondisi sekarang ini ya. Dimana memang kondisi ya tanda-tanda Al-Mahdi akan muncul pun Nabi sebutkan sudah mulai nampak juga. Seperti apa? Seperti turunnya salju di Jazirah Arab. Mana dalam sejarahnya salju turun di Arab gitu? Nggak ada. Saya waktu ke Mekah Pak, ya 2 hari pertama itu kan muncul 2009 salju itu. Di Tabuk itu di timur Madinah, jauh sekali itu, perbatasan dengan Syam. Tabuk itu jauh. Pertama muncul salju di sana Pak. Terus tiap tahun rutin. Sampai kemarin itu pertama kalinya jalan Mekah menuju Madinah turun salju banyak sekali. Menangislah Imam Masjidil Haram, Syekh Dr. Su'ud Asyuraim Mas-Sudais menangis Pak ketika menyaksikan fenomena ini gitu ya, dimana nanti akan subur kembali Jazirah Arab kan, itu akan subur kembali. Itu diantara tanda
Al-Mahdi akan segera keluar gitu. Nah, kita kaji nanti seperti apa. Nah, ini sekalian, banyaknya munculnya tanda-tanda seperti ini harus kita baca gitu ya. Kan penting, makanya kenapa saya lagi menyampaikan penting membaca, memahami peta akhir zaman. Penting, Pak. Agar kita itu tepat dalam bersikap gitu ya. Nah, jadi tanda-tanda yang terakhir muncul tuh kecil itu apa? Al-Mahdi, Zuhurul Mahdi. Dia akan keluar Al-Mahdi itu. Kalau sudah keluar maka tanda-tanda besar akan muncul. Nah, kalau tanda besar muncul satu keluar, yang lain ngikutin dengan cepat. Allah alam. Apa kita mendapati zaman itu atau tidak? Yang jelas tidak ada urusan lah. Yang penting sekarang kita layakkan diri kita menjadi hamba Allah yang ditolong oleh Allah ketika munculnya fitnah yang paling besar. Ya. Jadi sekalian, kalau ada pertanyaan sebelum dilanjutkan, kita buka dialog dulu ya, sebelum nanti persiapan Qiyamul Lail. Ustaz Dadan nanti lagi di jalan ke sini. Tapi ada yang didiskusikan tidak? Yang mau tanya tidak? Pak silakan Pak. Ini ada Ustaz punten Ustaz. Bagdah, ya. Ya, baik. Ya, hadirin sekalian. Bagaimana korelasi tentang tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih, mutawatir, yang kekuatannya sama seperti ayat gitu ya. Dengan ayat Quran yang disebutkan la ta'tihi ila baghtah, memang kiamat tidak akan terjadi kecuali tiba-tiba saja. Dalam kondisi orang itu tidak nyangka ya akan terjadi kiamat. Ya, memang benar, makanya kemudian karena ya yang akan menyaksikan kiamat nanti itu kan orang-orang kafir, Pak. Yang orang kafir itu mengingkari adanya hari kiamat. Mereka nggak tahu kan, mereka nggak bisa membaca tanda-tanda akhir zaman seperti itu, Pak. Mereka itu orang kafir nggak tahu, kita orang beriman tahu kan. Makanya nanti mereka sedang dibuat terlena dengan kehidupannya, sampai disebutkan oleh Nabi itu yang sedang ke pasar itu kan, seperti itu ya, beraktivitas biasa saja gitu, tiba-tiba bisa jadi kiamat ya. Nah, bagaimana? Memang benar, mana baghtah di sana orang nggak ada yang tahu, manusia nggak tahu, malaikat nggak tahu, hanya Allah dan Allah. Jadi orang tuh nggak akan nyangka akan terjadi, jadi nggak ditunggu kayaknya nih Jumat depan, nggak begitu. Memang terjadi dengan tiba-tiba saja. Tapi Nabi menyebutkan la taqumus sa'a illa 'ala syirarin nas, tidak akan terjadi kiamat kecuali menimpa seburuk-buruk manusia orang kafir. Makanya orang mukmin enggak akan lihat kiamat, Nah, inilah banyak hadis-hadis yang kemudian harus kita kaji juga gitu. Enggak satu hadis tapi banyak hadis yang menguatkan dan seperti puzzle tadi itu, seperti apa sih orang kiamat itu. Nah, korelasinya tanda-tanda itu Pak untuk kita orang beriman, Pak, agar mempersiapkan. Orang beriman kan jadi gini, kan Nabi menyebutkan tadi kan akan ada angin dari Yaman. Nanti pada waktunya kita bedah khusus tentang misteri angin dari Yaman ini ya, kita bawakan hadis-hadisnya seperti apa. Allah mengutus angin lembut dari Yaman kan, yang mana dengan angin itu wafatlah orang-orang yang punya iman. Yang punya iman. Lantas kalau orang-orang beriman akan wafat, nggak lihat kiamat, ngapain kita bahas kiamat kan gitu? Untuk apa? Jawabannya hadis Nabi juga yang sahih. Kata Nabi, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Bersegera
bersegera beramal sebelum datang masa fitnah yang digambarkan kaqita'il lailil mudlim. Saking dahsyatnya fitnah itu seperti potongan malam gelap gulita. Dahsyat sekali, makin kesini makin dahsyat. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Zaman itu dahsyat fitnahnya Pak, sampai paginya orang beriman, sorenya kafir Pak. Bukan lagi pagi berbuat baik, sore berbuat buruk, tidak. Ini iman dan kufur Pak yang menjadi pembelanya itu. Pagi beriman, sorenya kafir. Atau sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunia. Banyak di masa itu yang menjual agama untuk mendapatkan dunia yang hina Pak. Nah, kita khawatir, dan saya meyakini benar Pak, setelah banyak diskusi dengan para ulama, membaca referensi yang memang tadi itu bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang ini zamannya Pak. Ya, apa khawatirnya? Kita terkena virus kafir tanpa sadar, murtad karena lalai Pak. Sekarang ini banyak sekali perkara-perkara pembatal keimanan. Nah, kita kan berupa banyak dikajinya perkara-perkara yang menambah iman. Iya, iman bertambah Pak. Iman bisa berkurang, tapi jangan lupa ada pembatal keimanan. Nawaqidul iman. Iman bisa batal Pak. Nah, kalau iman kita batal, iya, sebanyak apapun amal soleh nggak ada faedahnya. Aisyah pernah nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amal-amal Abdullah bin Jud'an akan bermanfaat? Siapa Abdullah bin Jud'an itu? Dia seorang yang dermawan, orang Quraisy Pak, tapi dia kafir. Kata Nabi, nggak ada manfaatnya, gitu. Nggak ada manfaatnya, dia nggak beriman kepada Allah Pak, nggak beriman kepada hari akhir. Nah, ini yang dikhawatirkan. Orang terkena virus tadi itu. Orang kalau pindah agama jelas Pak. Saya sampaikan tadi siang gitu kan. Waktu pakai sorban jadi artis Pak, aktingnya hebat banget, jadi kiai gitu. Jadi kiai aktingnya itu. Muncul berita dia murtad, kawin dengan orang non Islam, atau seorang perempuan yang akting pakai jilbab, muslimah solehah. Tiba-tiba dia murtad, kawin sama orang Nasrani gitu kan. Naudzubillah, itu mah jelas. Yang dikhawatirkan virus yang tadi itu. Ya. Jadi iman sudah nggak ada, kita merasa punya iman, padahal kalau ditimbang dari kacamata Quran dan Sunnah nggak ada iman dalam diri kita itu. Itu yang dikhawatirkan Pak. Nah, itulah fungsi buat kita mengkaji tanda-tanda hari kiamat itu kan. Makanya masuk ke dalam rangkaian iman kepada hari akhir, kita mengimani tanda-tandanya. Hari kiamat seperti apa itu kita imani. Nabi menyebutkan. Adapun kiamat terjadi secara tiba-tiba, ya benar, karena orang-orang kafir nggak tahu. Mana dia belajar itu? Nggak ada, dia nggak pernah belajar, nggak tahu. Makanya dia nggak nyangka kiamat itu akan terjadi. Jadi orang sedang lalainya Pak. Karena kiamat terjadi ketika buruknya manusia. Sangat buruk perilaku manusia itu, sampai Nabi menceritakan ada orang yang berhubungan suami istri di luar itu Pak. Zina itu biasa aja, dianggap biasa Pak. Akan begitu, sekarang saja sudah ada yang begitu, betul. Di Cina saat ada berita itu seperti itu. Di luar Pak, umum itu orang cuek saja gitu, kayak binatang saja gitu. Ya, nah itu. Jadi la ya'tihi ila bagti itu memang dia datang secara tiba-tiba, nggak ada yang tahu. Orang kafir nggak tahu, mana dia belajar keimanan, kan nggak ada kan. Dia mengingkari kok. Makanya Allah timpakan kepada orang yang ingkar kan begitu. Ini yang saya pahami ya. Jadi buat kita manfaatnya, korelasinya apa, agar kita mempersiapkan diri. Ya, yakinilah orang Islam tidak akan melihat kiamat. Itu berita gembira dari Allah itu. Iya, kabar gembira, betul tidak? Ngeri wong kiamat itu Pak. Wong kita lihat tsunami aja Pak, yang di Aceh itu, ngeri nggak? Ngeri Pak. Sekarang kita lihat rekaman ini ada di YouTube kan? Coba lihat di YouTube itu. Ngeri sekali itu. Air belum gempa bumi yang menelan satu kampung habis itu Pak. Itu nggak ada apa-apa dibanding kiamat. Wong kiamat itu kata Allah apa, idza syamsu kuwirat, apabila langit digulung, wa idzan nujumun kadarat, apabila bintang-bintang berjatuhan. Ya, wa idzal biharu sujirat,
wa idzal biharu fujirat, apabila lautan meluap airnya itu, yauma yakunun nas kal farasil mabthuth, hari di mana manusia seperti aneh-aneh, Pak. Wa takunul jibal kal ihnil manfus, gunung itu apa, jibal seperti kapas yang berhamburan gitu. Ngeri sekali. Kiamat itu ngeri sekali, Pak. Tapi orang Islam yang punya iman gak akan menyaksikan kiamat. Ya. Hanya orang kafir. Bagtah tiba-tiba diberikannya, ya, karena memang orang kafir mana dia beriman kepada hari kiamat? Gak beriman mereka itu. Ya, mendustakan hari kiamat. Nah, Allah timpakan kepada mereka. Kata Rasul, la taqumus sa'ah illa ala syirarinas. Kiamat gak terjadi kecuali menimpa seburuk-buruk manusia, orang kafir itu. Ya. Nah, jadi yang harus kita waspadai itu ya. Jangan sampai kita mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan iman. Itu saja, Pak, yang kita khawatirkan ya. Jangan mengerjakan perkara yang membatalkan iman. Tadi saya angkat di antara contohnya tadi siang itu tentang keyakinan bahwa semua agama sama. Virus apa namanya? Liberalisme agama. Ya. Semua agama sama katanya. Islam sama, Yahudi sama-sama ngajarin kebaikan. Nah ini hati-hati, Pak. Akidah keyakinan seperti ini kan sekarang masuk ke tubuh kaum muslimin. Bahkan sekarang bercokol di kampus-kampus Islam, Pak. Lihat bagaimana cara beragama orang liberal itu, Pak. Semua kesesatan dibela atas nama hak asasi manusia. Orang ngaco berpikirnya gitu. Dibela semua, Pak. Ya. Ngeri ini. Nah, mereka kan merasa intelektual, Pak. Oh, paling intelek kan? Cendekiawan. Ya gitu kan. Nah, ini ngerinya gitu loh. Ngerinya begitu. Padahal kalau ditimbang keyakinan seperti itu, Pak, naudzubillah. Quran jelas menggambarkan kan seperti apa kufurnya agama Nasrani, agama Yahudi itu kan. Maka disamakan dengan Islam yang ngajarin tauhid. Ya nggak bisa lah. Nah keyakinan seperti itu hati-hati itu kalau ditimbang bisa membatalkan iman.